Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo Sobat Semansa. Kembali lagi pada podcast Semansa Sky Talk. Tentunya bersama saya Ahmad Fahri Al-Ghazali yang akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang paling serius pada saat ini. Kerap kali kekerasan anak ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak ini sangat diperlukan. Dan juga dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat. Hari ini kita akan bahas bersama dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut nih, Pak, kita boleh kenalan dulu. Mungkin sobat-sobat semangsa ini masih belum tahu tentang bintang tamu kita yang ganteng, Pak. Terima kasih, boleh. Perkenalkan, saya Heron Nugra Akbar. Saya merupakan Ketua Pokja Bidang SDM dan Sosialisasi di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan, periode 2023 sampai 2028. Baik, Pak. Di sini, Pak, sebelum kita lanjut, Pak, hari ini mau bertanya, Pak, mengenai pengalaman dan juga profil Bapak sehingga Bapak sekarang menjadi Kabid Pokja di KPAD Sumatera Selatan, Pak. Sebelumnya saya merupakan putra daerah Oku, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Saya sendiri saat ini sedang baru berumur 25 tahun. Saya untuk domisili saat ini tetap di Palembang. Profil saya juga sebelum ini saya menyelesaikan sekolah SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, Batu Raja. Saya menyelesaikan kuliah di Universitas Terbuka Jakarta di Pondok Cabe. Setelah tamat SMA saya bermutasi, berpindah ke Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Tapi sebelum itu saya sempat kuliah sebentar di Universitas Sriwijaya. Oh iya, Pak. Di jurusan teknik mesin, tapi karena ada beberapa hal saya mengundurkan diri untuk pindah ke Jakarta. Sebelum di KPAD sendiri saya lebih banyak berorganisasi di bidang sosial. Oh iya, Pak. Saya mengikuti organisasi di Propa Perdamaian yang dibawa naungi oleh Dinas Sosial Kabupaten Oku. Saya juga sebagai Ketua Duta Kesetiakawanan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022 sampai 2027. Yang kemarin di mana tahun 2022 itu dilantik langsung oleh Gubernur diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mirwansa pada saat itu. Iya, Pak. Setelah dari Duta Kesetiakawanan Sosial, saya ikut bergabung di Komisi Perlindungan Anak ini. Oh iya, Pak. Mendengar, Pak, dari Duta Kesetiakawanan Sosial. Fahri juga, Pak, sekarang menjabat sebagai harapan 1, Pak, di Duta Kesetiakawanan Sosial tahun 2025, Pak. Di Kabupaten Muba ya? Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi gini, Pak. Mendengar dari pengalaman Bapak, ngomong-ngomong nih, Pak, Bapak kan sudah menempuh namanya itu bangku SMA. Bagaimana sih respon dan juga tanggapan Bapak mengenai perundungan ataupun kekerasan anak? Dan juga, Pak, sekarang ini banyak sekali yang namanya itu cyberbullying atau bullying lewat media sosial. Jadi bagaimana Bapak merespon hal tersebut, Pak? Menurut saya masalah kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan ini sangat penting untuk kita lakukan pencegahan. Dengan cara kita melaksanakan sosialisasi ini untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi ke depannya, tidak makin banyak lagi korban-korban bullying, baik itu dalam bentuk bullying fisik maupun verbal maupun cyber tadi yang seperti Pak Hari bilang. Iya, Pak. Apalagi kita tahu sendiri saat ini di kemajuan teknologi banyak sekali yang para netizen ini untuk melakukan bullying secara personal maupun bahkan secara keseluruhan, dalam artian keluarga semuanya ikut terlibat. Iya, Pak. Jadi saya berharap agar kiranya untuk masalah perundungan atau bullying di lingkungan satuan pendidikan
menurun. Kalau bisa kita zero konflikkan, kita nolkan. Tapi kalau memang kita tidak bisa mencapai itu dalam waktu dekat, setidaknya kita mengurangi tindakan perundungan yang ada di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di SMA sendiri. Siap, Pak. Mungkin ini sobat-sobat semasa ini masih bertanya mengenai KPAD dan juga masih terdengar asing dengan KPAD Provinsi Sumatera Selatan. Boleh Bapak ceritakan lebih sedikit, Pak, mengenai KPAD Provinsi Sumatera Selatan, mengenai tugas pokok dan fungsinya, Pak? Oke. KPAD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga negara independen yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan langsung kepada Bapak Gubernur, dibawahi langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Yang bertugas pokok fungsi paling utama KPAD itu kita lihat turunannya dari KPAI ya, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KPAD itu fungsi pengawasan paling utama sekali. Fungsi pengawasan terhadap perlindungan anak. Dalam artian kita bekerja lintas sektoral sebagai bridging, sebagai menjembatani antar OPD maupun antar lembaga untuk terciptanya perlindungan anak yang baik, terciptanya SDM perlindungan anak yang memang menangani kasus-kasus perlindungan anak yang cukup signifikan, yang secara cepat bekerjanya agar menyelesaikan masalah dengan cepat. Jadi selain itu juga KPAD punya ada 7 tugas pokok dan fungsi. Salah satunya juga ada pencegahan, ada pendampingan, ada melayani, ada pengawasan, dan ada masih beberapa banyak lagi. Jadi mungkin banyak masyarakat, apalagi anak-anak sekolah yang tidak tahu dengan KPAD ini, dengan melaksanakan sosialisasi ini supaya KPAD dikenal, supaya KPAD diketahui bahwa ada lembaga ini yang melindungi khususnya untuk hak konveksi anak. Nah, di KPAD inilah kita bersinergi dengan semua lintas sektoral untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak ataupun aman anak. Oke, Pak. Begini, Pak. Kan kita sudah mengetahui bahwasannya sekarang ini marak terjadi itu perundungan baik verbal maupun non-verbal. Di sini Pak Hari mau bertanya, Pak, bagaimana sih Pak cara kita mendefinisikan itu konflik antar teman dengan perundungan, Pak? Konflik antar teman dengan Perundungan. konflik itu terjadi kalau dua pihak ya. Iya, Pak. Kalau dua pihak melakukan konflik. Tetapi siapa yang memulai sebuah konflik ini, itu sudah masuk dalam perundungan, sudah masuk tindak kekerasan kan, baik secara fisik maupun verbal tadi. Nah, yang memulai inilah dia yang menjadi pelaku perundungan, tetapi kita yang membalas, ya kita yang berkonflik dengan dia, kita juga menjadi pelaku yang sama. Jadi itu tadi, hari ini kita korban, suatu saat kita akan menjadi pelaku. Jadi tindakan kekerasan apapun itu termasuk dalam perundungan ya, atau bullying seperti itu. Oke, Pak. Fahri juga mau nanya lagi nih, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara respon pihak sekolah dan juga pihak orang tua bila mengetahui anaknya itu menjadi korban ataupun pelaku? Karena kita bisa lihat yang marak terjadi di media sosial itu, Pak, mungkin masih belum tahu tentang kebenarannya. Kita bisa lihat dari video-video short yang bisa memiliki waktu itu 15 detik. Bagaimana sih, Pak, caranya, Pak, untuk kita ataupun sebagai orang tua menanggapi hal tersebut, Pak? Nah, menurut saya yang pastinya fungsi pengawasan itu tadi ya. Pengawasan, peran dari orang tua itu sangat penting. Jadi kita jangan melihat dari setelah kejadian, tapi kita melihat di hilirnya dulu sebelum melihat di hulunya. Sebelum melihat di hilirnya, kita harus melihat di hulunya dulu. Iya, Kak. Bagaimana bisa terjadinya suatu perundungan ini? Bagaimana bisa terjadinya kekerasan ini? Yang itu tadi, karena paling penting itu peran pengawasan dari orang tua, dari lingkungan masyarakat, dan lingkungan satuan pendidikan. Jadi yang paling utama itu yang harus diperhatikan itu peran penting orang tua kita dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya. Oke, Pak. Begini, Pak, misalkan Fahri ini menjadi korban perundungan. Bagaimana sih, Pak, cara Fahri untuk menyuarakan hak Fahri bila dilanggar, Pak? Oke. Kalau Fahri melakukan terjadi sebagai korban ya, Fahri sebagai korban di sini.
Empatinya meminta untuk perlindungan orang sekitar. Siapa yang bisa melindungi untuk mengartikan terjadinya kasus perundungan ini. Baik itu apalagi kalau di lingkungan satuan pendidikan ya, itu ada namanya wali kelas, terus ada guru BK, ada wakil kesiswaan, bahkan ada kepala sekolah. Kalaupun memang dia bersifat dalam artian sudah urgent ya, dalam artian yang sangat negatif dalam menyebabkan cedera seperti itu kan, itu bisa mungkin dilaporkan ke pihak berwajib ataupun dilaporkan ke KPAD sendiri untuk mendampingi untuk mengawasi jalannya proses masalah perundungan ini, Ari sebagai korban ini. Oke, Pak. Baik, setelah mendengar dari penjelasan Bapak, bisa Bapak berikan pesan-pesan utama mengenai perundungan ini kepada sobat-sobat semansa yang mungkin di antara mereka ini walaupun bukan sekolah di SMA Negeri 1 Sekayu mengalami yang namanya itu perundungan, Pak. Oke, pesan dan kesan saya kepada seluruh anak di Sumatera Selatan, khususnya di SMA Negeri 1 Sekayu, saya berharap dengan sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dalam upaya pencegahan ini, tidak ada lagi kegiatan perundungan ini, khususnya di sekolah ini. Jangan sampai ada kasus lagi, apalagi yang sampai membuat viral, karena kita tahu sendiri setiap anak mempunyai hak masing-masing. Kita harus menghargai masing-masing hak konstitusional anak. Jangan beranggapan karena kita paling hebat, karena kita paling kuat, karena kita paling gagah, kita bisa melakukan perundungan. Dengan cara pencegahan ini saya sangat berharap besar supaya kedepannya agar perundungan ini zero konflik ataupun bahkan menurun. Iya, Pak. Dan saya juga meminta agar semua pihak, baik siswa maupun guru, agar selalu mensosialisasikan misal dari ketua OSISnya sendiri atau dari Pak Hari sendiri, Iya, Pak. boleh mensosialisasikan ke teman-temannya. Jadi tiada hari tanpa sosialisasi. Oke. Jadi sobat-sobat semansa, itu dia penjelasan dari Pak Heru Akbar selaku Kabid Pokja dan juga sosialisasi dari KPAD Provinsi Sumatera Selatan. Ingat bahwasannya kekerasan dan juga perundungan itu sangat tidak sama sekali mencerminkan norma-norma dan juga pada undang-undang. Jadi, tugas kita adalah melakukan sosialisasi dan membantu pemerintah agar tindakan perundungan itu menjadi zero perundungan. Itu dia perbincangan kita pada hari ini. Saya Ahmad Fahri Al-Ghazali dan juga Pak Heru Akbar, Sarjana Hukum yang merupakan Kabid dari KPAD Provinsi Sumatera Selatan, menutup perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman dan juga sobat-sobat semansa, like, comment, and subscribe YouTube SMA Negeri 1 Sekayu, dan jangan lupa follow up SMA Negeri 1 Sekayu Official. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama Pak Hari.